Karena kalau kita orang itu memiliki niat yang benar, prinsip yang tepat, maka dalam satu prinsip itu dia konsisten. Tapi kalau misalnya dia hanya ikut-ikutan karena apa, khawatirnya menjadi berat di masa depan. Karena prinsip seseorang dalam sebuah hal yang dia yakini itu akan kekeh dan sulit diatur kalau dia nggak fleksibilitas dalam sensor motorik dia. Ada riset menyebutkan itu. Apa yang sebenarnya menjadi keinginan dia? Apakah berkaitan dengan satu, ada yang nikop karena memang nggak pede dengan wajahnya. Karena kalau kita orang itu memiliki niat yang benar, prinsip yang tepat, maka dalam satu prinsip itu dia konsisten. Tapi kalau misalnya dia hanya ikut-ikutan karena apa, khawatirnya menjadi berat di masa depan itu. Pertanyaannya gini Ustadz, anak saya yang perempuan itu terlahir Ustadz ketemu masih umur 5-6 tahun, saya lupa. Sekarang ini dia bulan Oktober 11 tahun Ustadz. Qadarullah waktu kelas 1 dan kelas 2 karena sering ikut kajian di Blok M menyampaikan ingin memakai niqab waktu kelas 1. Nah saya tanya ke salah satu Ustadz tersebut menyampaikan baiknya ditunda sampai dia mengenal surga neraka dahulu, baru halal haram, terus ada stepnya Ustadz gitu disampaikan. Nah qadarullah kita kan kena pandemik tuh Ustadz kajiannya kajian online, saya nggak bisa interaksi begini. Saya menahan keinginan anak saya untuk memakai niqab kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, masih meminta lagi setiap tahun tuh. Nah kelas 4 itu baru kami izinkan karena dia ke kami berdua sambil menangis. Mah saya mau kelas 4 memakai niqab gitu. Sekarang kelas 5, yang saya mau tanyakan kalau kami ke luar negeri, contohnya kemarin pas naikkan kelas kita ke Jepang 3 minggu, saya membatasi pemakaian niqabnya itu Ustadz. Nah, saya bilang kakak di negara Jepang ini sulit kalau pakai niqab, takutnya nanti jadi perhatian gitu. Pertanyaan saya, apakah dengan membatasi keinginannya dia itu saya seperti membatasi geraknya gitu, sampai mana saya harus membersamai dia untuk oke, yang ini begini ya kak, yang ini begini gitu. Jadi beberapa kesempatan saya kayak kemarin ke Jepang, terus kalau lagi ada yang bukan kajian Ustadz, saya bilang yang ini boleh nggak kamu nggak pakai niqab. Nah itu sebenarnya saya posisinya gimana ya Ustadz? Dia suka berenang nggak? Berenang kalau pergi aja Ustadz, tapi umum nggak? Ya tapi bisa berenang. Qadarullah belum Ustadz. Belum. Kenapa saya tanya tentang masalah berurusan dengan berenang atau apa? Karena prinsip seseorang dalam sebuah hal yang dia yakini itu akan kekeh dan sulit diatur kalau dia nggak fleksibilitas dalam sensor motorik dia. Ada riset menyebutkan itu. Orang yang dia tidak terlatih dari kecilnya, ada tahapan dia nggak pernah, makanya harus di prinsip itu karena ada nanti di saluran di otak dia yang mempengaruhi kalau dia menganggap nih A. Padahal sarana fikih itu sangat fleksibel. Fikih itu kan fleksibel, ada yang menganggap boleh, nggak boleh, ada yang haram dan wajib. Tapi ada yang misalnya enggak, saya maunya ini, saya nggak mau ini. Nah ternyata beberapa riset menyebutkan ini ada hubungan dengan sensor motori. Sensor motori itu nanti bisa dicek dari tumbuh tambat kembang, misalnya apakah dia melalui dengan normal dari proses misalnya dari awalnya duduk, merangkak sampai diri, ada yang langsung diri tuh. Nah ketika darung diri nggak pernah merangkak, nanti ada hubungannya dengan tubuh dan nanti dengan otak dalam tubuh dia yang selalu enggak, semuanya ini gitu. Nah kalau itu ada hubungan dengan tumbuh kembang, pertama bukan kita ngeliat bukan prinsip niqabnya, karena niqab bukan hal yang sebenarnya substansi dalam urusan yang halal dan haram. Itu hanyalah masalah keutamaan. Tapi adakah ini hubungan dengan prinsip yang lain, yang kalau ada sesuatu diyakin enggak ini benar, ini benar. Nanti akan merepotkan bagi masyarakat yang nggak ngeliat fleksibilitasnya dia itu, termasuk nanti suaminya. Kalau itu nggak ada, alhamdulillah nggak apa-apa. Yang kedua, bagaimana kita mencoba mengelaborasi di balik pertanyaan mau niqab itu apa? Misalnya apa yang sebenarnya menjadi keinginan dia? Apakah berkaitan dengan satu, ada yang niqab karena memang nggak pede dengan wajahnya.
nggak pede, aku malu. Makanya ada yang begitu. Atau yang kedua dia ingin menjalankan apa yang menjadi perintah ya Allah dan sebagainya. Maka salah satu yang harus kita treatment dari semua hal itu, kenali kalau dia bilang karena aku soalnya gini nggak pede, berarti isu utama bukan di nikopnya, beresin itunya. Soalnya yang kedua misalnya supaya kelihatan lebih soleha dan sebagainya. Kalau bahasanya kelihatan berarti dia butuh namanya validasi. Kamu rajin sholat aja bunda udah luar biasa ngeliat kamu. Yang ketiga kalau itu terkait dengan misalnya dia punya niat untuk ibadah dan sebagainya, maka kita gak ada masalah dalam hal ini. Kita bisa bilang karena itu menjadi salah satu kekuatan dia untuk tetap berada dalam hal, cuman kita harus menjelaskan beberapa fikih tentang hal itu. Misalnya kalau kita bilang fikihnya sebenarnya begini nak, jelasin. Kalau perlu nanya sama ustadz, kalau orang tua itu tanya sama ustadznya. Jadi itu mengkonfirmasi apa yang menjadi keinginan dia. Ya karena kalau itu ternyata menjadi salah satu isu dia karena nikob itu mungkin ada hal yang dia ingin sampaikan ke kita, di situ harusnya orang tua melihatnya bukan masalah nikobnya. Sama seperti gini, ada seorang anak yang dicerita salah satu yang konsultasi sama saya, dia kekeh pokoknya nggak pernah mau misalnya kalau liburan itu misalnya pergi ke pantai gitu. Ya menurut dia pantai itu awalnya dia bilang karena banyak pemandangan yang haram sebagainya. Nah orang tuanya karena nggak mengelaborasi akhirnya menganggap oh bagus nih anaknya sebagainya. Tapi sebenarnya ada isu lain di balik dia nggak mau itu ke pantai. Kenapa? Dia pernah trauma karena ngelihat berita tsunami dan di Pangandaran sebagainya. Tapi dia mencari dalil lewat bagaimana pembenaran itu karena pantai kan banyak nggak menutup aurat bla bla bla. Tapi sebenarnya dia menutupi apa yang menjadi keresahan dia. Nah keresahan itu hanya bisa kita selesaikan kalau kita ada keakraban ngobrol. Makanya perlu dua berdua. Jangan kita labelin dulu, kita bilang bunda senang banget kakak ingin menjalankan bagian dari perintah Allah. Yang walaupun ada yang wajib, nggak ada yang wajib. Bunda senang banget buka kakak menjadi wakil muslim. Sebenarnya kalau boleh tahu apa sih yang menjadi hal yang membuat kakak pengen banget pakai itu. Dan kalau nggak itu kayaknya sedih banget gitu. Nah kita eksplorasi, karena dari eksplorasi itu nanti kita akan menebak apa sih sebenarnya niatnya dia, intentionnya dia, sehingga kita bisa memberikan treatment yang tepat. Karena kalau kita orang itu memiliki niat yang benar, prinsip yang tepat, maka dalam satu prinsip itu dia konsisten. Tapi kalau misalnya dia hanya ikut-ikutan karena apa, khawatirnya menjadi berat di masa depan itu. Itu yang harus diselesaikan. Menurut saya pentingnya untuk membuka komunikasi, untuk ngobrol berdua yang membuat dia bisa menceritakan itu. Kalaupun misalnya kita punya hambatan, bisa kita minta tolong sama konselor untuk menggali lebih dalam. Ada teknik untuk membuat dia menggali lebih dalam itu, dan itu kita jadi tahu akar masalahnya di mana. Sehingga untuk urusan seperti ini bisa kita selesaikan. Terutama saya dalam tanda kutip, concern saya beberapa kali berinteraksi dengan anak yang punya prinsip yang kekeh untuk hal yang sebenarnya fleksibel di dalam Islam, itu nanti bisa mempengaruhi perilaku dia dalam hal yang lain. Dalam prinsip bisnis, prinsip berumah tangga, kadang misalnya dia prinsip sama istri dalam hal ini, misalnya sampai bilang kalau kayak gini aku ceraikan kamu. Ada yang kayak gitu banget. Sampai sebenarnya hal itu sebenarnya bisa dinegosiasikan. Kenapa? Ternyata kalau dari sisi ilmu tumbuh kembang ada pengaruh dengan sensor motori yang berkaitan dengan otak. Makanya kenapa tadi saya bilang itu apakah dia bisa berenang, karena dalam beberapa hal saya punya anak yang model kayak gitu, sangat bilang enggak. Padahal sebenarnya fleksibel itu sesuatu, tapi menurut dia kalau enggak. Nah itu ternyata dicek tumbuh kembang berkaitan dengan ada sensor motori dia yang kurang maksimal. Wallahu a'lam bishawab.